Tukang pijat tunanetra memiliki sepasang tangan yang penuh keajaiban. Setiap wanita yang pernah dipijat olehnya, pasti akan terpikat. Dan wanita kaya di depan ini, setiap hari mencari pijat darinya merasa tidak puas. Jadi dia langsung memberinya 10.000 yuan, untuk memesan pijat panggilan keesokan harinya. Dan ini juga akan menjadi yang terakhir untuk pemuda itu sebagai tunanetra. Dalam karir pijatnya, karena baru saja dia melakukan operasi kornea, dan berhasil mendapatkan kembali penglihatannya. Dia juga berniat memberikan kejutan kepada pacarnya yang telah dijalin selama 5 tahun. Keesokan harinya, sopir wanita kaya, tepat waktu menjemput pemuda itu di rumah. Siapa sangka orang yang membuka pintu, ternyata adalah pacar pemuda itu. Tapi demi kejutan yang telah dia siapkan dengan seksama, pemuda itu hanya bisa berpura-pura tenang. Berpura-pura tidak melihat. Namun, baru saja pemuda itu masuk, dia langsung melihat ST wanita kaya. Dan suami itu bahkan penuh darah. Untuk menguji apakah pemuda itu benar-benar buta, suami itu langsung memintanya untuk melepas kacamata hitam. Kemudian, dengan membawa pisau buah, ia menusukkan dengan ganas. Melihat pemuda itu tidak bereaksi, barulah ia merasa lega. Kamu tidak salah alamat. Namun Nyonya Wang sedang ada urusan dan keluar tiba-tiba. Namaku Zhao Zeng. Suami Nyonya Wang, yang membuka pintu barusan adalah adik ipar perempuanku. Maaf. Jadi, jika Nyonya Wang tidak ada, aku akan pergi terlebih dahulu. Namun, saat pemuda itu bersiap untuk pergi, ia tidak sengaja menginjak darah. Kakinya terpeleset hampir jatuh. Ini juga membuat suami yang sudah curiga menjadi waspada. Ia tiba-tiba teringat bahwa indera tunanetra seringkali berbeda dari orang biasa. Lalu segera memanggil pemuda itu. Katanya, indera tunanetra lebih kuat dari orang biasa, kan? Melihat situasi itu, pemuda hanya bisa batuk dengan cepat, berpura-pura sakit flu. Namun suami itu menyatakan, karena pemuda ini sudah datang, tidak baik membiarkannya datang sia-sia. Maka ia membiarkannya untuk memijat adik ipar perempuannya terlebih dahulu. Tunggu sampai istri kembali baru melanjutkan pijat. Namun, setelah pemuda itu siap segalanya, dia baru menyadari. Suami ternyata telah memindahkan barang-barang Nyonya Wang. Itu sebuah sofa. Tujuannya adalah untuk membuat pemuda itu meninggalkan sidik jari di barang tersebut. Dan dengan demikian menuduhnya atas pembunuhan Nyonya Wang. Memfitnahnya. Dalam keadaan terpaksa, pemuda itu hanya bisa melakukannya. Namun, meskipun begitu, suami tetap merasa cemas. Kamu bilang, apakah dia benar-benar tunanetra? Suara pelan. Saya sudah bersamanya selama 5 tahun. Jika bukan dia yang tunanetra, itu berarti saya buta. Bagaimana dia bisa tidak mendengar suaramu? Saya adalah pengisi suara. Jangan bilang dia, bahkan ibuku pun tidak bisa mendengarnya. Tidak, saya harus mencoba dia lagi. Jika dia benar tunanetra, maka kita akan melanjutkan rencana dan memfitnahnya. Tapi jika dia tidak tunanetra, kamu ingin. Jangan pedulikan mereka. Tunggu 1 jam lagi. Bertahanlah. Jadi, bagaimana kamu ingin mencoba? Kamu bilang, kalian sudah bersama selama 5 tahun. Jika melakukan hal seperti itu di depan dia, apakah dia tidak akan bereaksi? Dahulu saya tidak hanya buta. Hatiku buta. Tenangkan dirimu. Jangan sampai tertipu. Ini adalah SOS. Apakah Nyonya Wang terus berpura-pura mati? Nakal. Kau berani mengacaukan urusanku. Hari ini aku akan menyelesaikanmu. Tuan, ada apa dengan Anda? Bagaimana ini? Jika mereka menemukannya, bukan hanya aku yang akan dibungkam. Wang Jie juga akan benar-benar menjadi mayat. Temukan jalan. Cepat pikirkan. Tuan, ada apa dengan Anda? Perut saya agak sakit. Bolehkah saya meminjam toilet? Saya akan membawa kamu pergi.
Tuan, masuklah sendiri. Tidak mungkin. Tahun ini saya baru berumur 20. Prostat ini sudah bermasalah. Sangat menyedihkan. Kau seorang tunanetra. Bagaimana bisa menggunakan smartphone? Zhao Zeng, jangan terlalu emosional. Dengarkan penjelasanku. Kau mempermainkanku. Zhao Zeng, HP saya tidak terkunci. Coba buka dan lihat. Bukankah jadi tahu apa yang terjadi? Ini. Zhao Zeng, saya memang buta. Tapi ini sudah tahun berapa sekarang? Saya memberikan pijat kepada orang lain. Tidak setiap kali bisa menerima uang tunai. Jadi saya menyiapkan kode pembayaran sebelumnya. Apakah ini salah? Baik. Jangan terlalu emosional. Tapi nak, aku memperingatkanmu. Ini adik ipar perempuan saya. Tapi dia masih gadis perawan. Jika kamu berani berpura-pura buta, kamu akan mendapatkan masalah. Karena Zhao Zeng tidak percaya padaku. Maka saya akan pergi sekarang. Saya juga tidak akan melakukan bisnis dengan Nyonya Wang itu. Tuan Yang, jangan terlalu emosional. Seperti kata pepatah, adik ipar perempuan. Tetapi itu setengah dari pantat kakak ipar. Kita semua adalah pria. Kamu harus mengerti. Zhao Zeng bercanda. Tadi saya juga terlalu berlebihan. Bagaimanapun juga, saya juga tidak bisa membiarkan Nyonya Wang tanpa perhatian. Sudah cukup, adik ipar perempuan. Cepatlah dan bantu Master Yang untuk istirahat. Tuan Yang, sebagai ungkapan permohonan maaf, silakan makan sedikit buah. Tuan Yang, belum dikupas. Silakan lakukan sendiri. Kenapa tidak segera membantu Tuan Yang? Tidak apa-apa, kan? Tidak ada masalah. Tuan, bisa dilanjutkan. Baik.
Zhao Zeng, sudah beres. Saya masih ada urusan lain malam ini. Jika Nyonya Wang belum kembali, saya pergi dulu. Baiklah, sudah segini larutnya. Sepertinya istri saya ada urusan mendadak. Tidak akan kembali dalam waktu dekat. Ayo pergi. Suami Zhao, tidak perlu. Saya sudah janji dengan sopir Nyonya Wang. Bertemu pukul 6. Kan ini, masih kurang 3 menit. Saya keluar sekarang. Pas sekali, bisa tepat waktu. Tunggu sebentar. Di luar hujan deras. Tunggu saja di rumah. Tidak perlu repot-repot. Suami Zhao, saya menunggu di luar juga sama saja. Duduklah. Tukang pijat tunanetra. Ya, saya memang tidak ada pekerjaan. Minum secangkir kopi untuk menghangatkan diri. Baik. Bukankah mereka hanya ingin memfitnah saya untuk kasus pembunuhan? Kenapa ada racun di dalam kopi? Apakah dia berubah pikiran secara mendadak? Ingin membunuh saya? Tidak baik. Orang buta tidak bisa melihat jam. Mereka mulai curiga. Suami Zhao, saya minta maaf. Kamu melihatku, telah mengotori lantai rumah. Saya akan segera membereskan ini untukmu. Tukang pijat tunanetra yang, ini adalah situasi khusus. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Silakan duduk. Adik ipar perempuan. Sangat baik. Tidak hanya selamat dari maut, tapi juga berhasil menunda 2 menit. Tukang pijat tunanetra, tidak masalah tentang minuman itu. Minum dari cangkir saya juga sama saja. Namun, kali ini harus dipegang baik-baik. Tidak berani lagi menjatuhkan. Baik.